Selamat pagi Bapak Ibu Saudara semua. Semangat pagi hari ini karena Tuhan Yesus selalu baik. Ketika kita datang kepada Tuhan, mari bawa yang terbaik dari suara kita, dari hati kita, dari setiap pernyataan-pernyataan kita kepada Tuhan. Bahwa sampai dengan hari ini bahkan untuk selama-lamanya Tuhan Yesus selalu baik dan kesetiaannya tidak pernah berubah dalam seluruh hidup kita. Mari kita datang kepada Tuhan dengan hati yang bersyukur. Mari datang dengan rasa haus dan lapar akan Dia. Karena sungguh Dialah satu-satunya Allah yang membebaskan kita. Allah yang melepaskan kita dan membuat segala sesuatu menjadi baik pada waktu Tuhan. Kami bersyukur untuk pagi ini Tuhan. Engkau sangat baik, Engkau sangat luar biasa buat hidup kami. Hati kami mau menyembah-Mu Tuhan. Karena Engkaulah satu-satunya Allah kami, Raja kami, Tuhan kami, penguasa tunggal dalam seluruh hidup kami. Dari hari ini dan sampai selama-lamanya. Amin. Ku rindu melayani-Mu, ku suka senangkan-Mu Yesus. Hanya Kau kuat dan harapku, ku sembah Engkau selamanya. Ku rindu menyembah
satu-satunya Allah dalam seluruh hidup kami. Come and worship. Come and praise Him. Come and magnify our God, Redeemer, King. Come and
kekuatan dalam hidup kami. Dari hari ini dan sampai selama-lamanya Tuhan, Engkaulah kekuatan kami. Dan hari ini kami mau siapkan hidup kami, hati kami, pikiran kami, perasaan kami, pendengaran kami. Kami mau siapkan untuk dengar kebenaran-Mu. Bicara atas setiap kami Tuhan, nyatakanlah kehendak-Mu dan biarkanlah setiap kami mendengarnya dan kami mau menjadi pelaku dari kebenaran-Mu. Kami mengucap syukur dengan antusias, kami semua mau dengar kebenaran-Mu dan kami katakan haleluya. Amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan. Puji Tuhan kita bisa berkumpul dan bertemu kembali meskipun masih tetap di rumah kita masing-masing di dalam ibadah kita bersama-sama hari ini. Puji Tuhan, sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa bersama-sama. Kami bersyukur Tuhan memberikan kemurahan, memberikan kasih karunia demi kasih karunia untuk kami bisa kembali mendengar, membaca kebenaran firman-Mu bersama-sama Tuhan pagi hari ini dalam ibadah kami. Tuhan yang memberkati, Roh Kudus memberikan pencerahan bagi setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Baik, puji Tuhan Bapak Ibu, apa kabar? Sekali lagi, saya percaya Bapak Ibu sehat-sehat, lebih antusias, lebih semangat, lebih haus lagi untuk mencari Tuhan, bahkan beribadah bukan hanya pada hari Sabat ataupun hari Minggu, tetapi ibadah yang sejati setiap hari. Saya percaya kebenaran demi kebenaran yang kita terima ketika kita menjalaninya, melakukannya, menghidupinya, maka akan menjadi kebenaran yang memerdekakan hidup setiap kita. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, di dalam setiap hal yang terjadi dalam kehidupan kita, secara khusus dalam kondisi sekarang ini, ketika masih ada pandemi, masih ada wabah COVID, pasti banyak hal yang Bapak Ibu sudah lalui, bahkan sudah Bapak Ibu ketahui terjadinya perubahan. Perubahan pertemuan satu dengan yang lain berubah. Perubahan ekonomi, pekerjaan berubah. Bahkan perubahan di dalam tata cara ibadah pun juga ikut berubah. Semuanya terjadi perubahan. Suka atau tidak suka Bapak Ibu, kita di dalam kondisi yang saat ini terjadi bersama-sama, kita telah mengalami perubahan. Meskipun tanda kutip kadang-kadang kita terpaksa harus berubah di dalam menjaga kesehatan kita, seperti sering-sering mencuci tangan, seperti halnya juga memakai masker, bahkan kebiasaan-kebiasaan yang sebelumnya kita tidak pernah lakukan sama sekali Bapak Ibu. Tetapi suka atau tidak suka, kita telah mulai mengalami perubahan. Nah, sesi kebenaran firman Tuhan pagi hari ini, saya beri tema menuju kepada perubahan. Mengapa penting sekali kita mengerti bagaimana caranya supaya kita mengalami perubahan? Karena kalau kita tidak mengerti bagaimana caranya kita mengalami perubahan, maka semua yang kita pernah dengar dari pengajaran-pengajaran kebenaran firman Tuhan tidak akan pernah berarti dan berguna apa-apa. Karena hanya sekedar menjadi pengetahuan. Itulah sebabnya mengapa kita perlu mengerti bagaimana caranya supaya kita mengalami perubahan dari waktu ke waktu. Ya, Bapak Ibu, dengan kondisi pandemi saja kita terpaksa harus berubah. Kita tidak boleh salaman, kita tidak perlu berpelukan, bahkan status sosial hubungan keluarga juga mulai ada perubahan. Ya, kebiasaan yang dulu anak pergi ke sekolah, terus kemudian kita bekerja di luar, dan sekarang mulai berubah, harus bekerja dari rumah, dan anak juga sekolah di rumah. Akibatnya terjadi hal-hal yang tanda kutip Bapak Ibu, membingungkan, bahkan juga menjadikan kita stres. Nah, setelah kita belajar bersama-sama untuk mengerti kebenaran tentang ibadah dan esensi gereja ataupun eklesia, apa yang Bapak Ibu Saudaraku sudah alami?
Apa yang Bapak, Ibu, Saudara sudah mengalami perubahan? Gaya hidup sebelumnya dan sesudah kita mengerti, belajar tentang ibadah, baik ibadah yang sejati maupun ibadah Sabat. Bahkan 2 minggu yang lalu kita belajar bersama-sama tentang esensi gereja ataupun eklesia. Apa yang sudah terjadi dalam perubahan hidup kita beberapa waktu ini, Bapak Ibu? Yang pertama, apakah kita sudah mengalami perubahan di dalam sikap kita beribadah? Ya, kalau sebelumnya cuek, apalagi dengan kondisi pandemi seperti ini. Wah, puji Tuhan, kita sekarang hari Minggu tidak datang lagi ke gedung. Jadi kita bisa santai, kita bisa kongko-kongko dulu. Nah, setelah kita mengerti tentang kebenaran ibadah, baik ibadah Sabat maupun ibadah yang sejati, apa yang sudah merubah Bapak Ibu? Merubah sikap Bapak Ibu ketika beribadah. Apakah lebih rajin? Apakah lebih disiplin lagi? Apakah lebih antusias lagi? Bahkan apakah Bapak Ibu ada rasa hormat dan takut ketika melakukan ibadah? Baik ibadah Sabat maupun ibadah setiap hari, ibadah yang sejati. Atau justru semakin tidak jelas. Tidak jelas artinya adalah ya biasa-biasa saja. Ya tidak antusias, tidak haus, tidak disiplin, bahkan tidak ada rasa hormat dan tidak ada rasa takut akan Tuhan. Kalau kita tidak mengalami perubahan dari kebenaran tentang ibadah ini Bapak Ibu, maka kita tidak ubahnya sama seperti orang-orang Farisi ataupun ahli-ahli Taurat. Itulah sebabnya dikatakan di dalam Matius pasal yang kelima, ayat yang ke-20, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat, maka kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Berarti sangat penting kita mengalami perubahan di dalam sikap ibadah kita. Karena kalau kita tidak mengalami perubahan dalam kehidupan keagamaan kita melalui ibadah kita, maka konsekuensinya Bapak Ibu, ayat ini menjelaskan tidak beroleh bagian dalam kerajaan surga. Berarti Tuhan Yesus menekankan kualitas dalam ibadah, bukan rutinitas. Sekali lagi, Tuhan Yesus di ayat ini menekankan, menjelaskan tentang kualitas ibadah kita itu lebih utama daripada rutinitas ataupun kebiasaan-kebiasaan yang kita lakukan. Penting untuk kita ketahui. Yang kedua Bapak Ibu pertanyaannya, apakah kita sudah menghidupi jati diri kita sebagai gereja ataupun eklesia yang sudah dimerdekakan dari kuasa dosa, perbudakan dosa? Apakah kita sudah mengekspresikan dalam hidup kita, dalam berpikir, bertingkah laku, maupun berbicara, layaknya kita benar-benar disebut sebagai gereja ataupun eklesia, di mana Tuhan sudah membebaskan kita? Sudahkah kita bersikap seperti eklesia yang sudah dimerdekakan, yang sudah diberikan kemenangan? Kalau belum Bapak Ibu, mari kita belajar bertobat. Karena pengertian kebenaran firman Tuhan ketika disampaikan bukan hanya sekedar didengar, tetapi dilakukan. Seperti halnya kebenaran yang ada di dalam Roma 12 ayat yang kedua. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Ada kata berubah. Jadi harus berubah. Kalau kemarin belum bisa menjagai pikiran, membiasakan berbicara sembarangan. Kalau sikap tingkah laku perilaku kita juga sembarangan, tidak menjagai hidup kita, hati dan pikiran kita, maka kita tidak ubahnya sama seperti dunia ataupun kebanyakan orang
yang ada di dunia ini. Yang pikirannya belum diperbaharui, belum mengalami metanoia, belum mengalami perubahan. Mengapa perubahan itu menjadi sangat penting dalam kehidupan baik jasmani maupun rohani kita? Karena kalau kita tidak mengalami perubahan, Bapak Ibu, maka semua pengetahuan apapun yang kita sudah peroleh, kita sudah terima lewat seminar, lewat ibadah, lewat KKR apapun, maka akan menjadi sia-sia. Tidak ada gunanya. Sebab itu kita memerlukan perubahan. Jadi setiap kebenaran yang kita terima, kita peroleh, itu mendasari kita menuju kepada perubahan hidup. Cara berpikir, cara berbicara, cara bertingkah laku. Kalau kita baca di dalam 2 Korintus pasal yang ke-5 ayat 17 menjelaskan hal yang luar biasa. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu. Jadi harus terjadi perubahan. 1 Korintus pasal 13 ayat 11. Ketika aku kanak-kanak, aku berkata-kata seperti kanak-kanak. Aku merasa seperti kanak-kanak. Aku berpikir seperti kanak-kanak. Sekarang sesudah aku dewasa mengalami perubahan, aku meninggalkan sifat kanak-kanak itu. Berarti terjadi perubahan. Dari masa kanak-kanak menuju ke masa dewasa terjadi perubahan. Perubahan dari cara berpikir, cara berperilaku, cara berbicara. Kalau kita jadi eklesia, tapi sifatnya kanak-kanak, masih suka ngambek, ngambul, kepahitan, kecewa, hidup terus dalam kebiasaan-kebiasaan yang buruk, maka Bapak Ibu, hidup kita tidak akan pernah berdampak apapun. Dan setiap kebenaran yang kita sudah terima pun tidak ada gunanya. Inilah pentingnya mengapa kita harus menuju kepada perubahan dari setiap kebenaran yang kita terima tentang ibadah. Apakah kita semakin antusias, semakin semangat, semakin haus untuk mencari Tuhan di masa-masa sulit, masa pandemi, masa penyakit ini? Atau justru merasa, wah puji Tuhan, kebetulan ada penyakit, kebetulan ada wabah yang mengharuskan kita tidak ketemu. Wah puji Tuhan, saya tidak komsel, haleluya. Tidak Bapak Ibu, ya. Kalau dengan kondisi yang semakin sulit dalam kehidupan kita di akhir zaman ini justru membuat kita semakin malas, semakin tidak haus dan mencari Tuhan, maka akibatnya kita akan terima nantinya Bapak Ibu. Inilah sebabnya mengapa kita harus menuju kepada perubahan. Jadi perubahan itu menjadi kehidupan yang alamiah dalam kehidupan kita. Saya juga demikian Bapak Ibu. Saya pernah dilahirkan jadi bayi, terus kemudian anak, terus kemudian dari anak-anak, terus remaja, terus ada pertumbuhan. Perilaku saya juga harus berubah, mengalami perubahan. Nggak mungkin saudaraku kalau dulu masih kanak-kanak saya main layangan, sekarang masih main layangan. Orang sudah tua, umur 55 tahun masih main layangan. Kan lucu. Jadi harus terjadi perubahan. Dan perubahan ini jelas. Bukan hanya sekedar proses, tapi ada progresnya yang jelas dalam kehidupan kita. Mari kita perhatikan keberadaan kita Bapak Ibu di 2 kebenaran yang kita mau baca bersama-sama. Lihat dalam kebenaran firman Tuhan di Roma 8 ayat 18. Roma pasal yang ke-8 ayat ke-18. Roma 8 ayat yang ke-18. Saya akan bacakan ayat ini. Inilah keberadaan kita. Mari Bapak Ibu baca 1, 2, 3. Roma 8 ayat 18. Sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Nggak bisa dibandingin kondisi COVID, kondisi masa sukar sekarang ini dengan kemuliaan yang Tuhan akan berikan kepada setiap kita. Jadi nggak ada alasan untuk takut yang berlebihan. Ayat 19 perhatikan Bapak Ibu. Sebab dengan sangat rindu seluruh makhluk
menantikan saat anak-anak Allah dinyatakan. Ini keberadaan setiap kita. Kita dinanti-nantikan. Kita dinanti-nantikan oleh seluruh makhluk. Dahsyat, luar biasa. Semua orang menunggu saudara dan saya untuk dinyatakan di masa-masa yang sukar ini. Itulah sebabnya mengapa kita harus mengalami perubahan di dalam ibadah, di dalam esensi sebagai gereja atau eklesia. Karena kalau tidak, maka hidup kita tidak akan pernah berarti apa-apa. Nggak ada orang yang merindukan kita. Nggak sesuai dengan kebenaran ini yang menyatakan bahwa setiap anak-anak Allah dirindukan, dinanti-nantikan untuk dinyatakan di tengah-tengah kondisi yang sukar ini. Ini yang pertama. Yang kedua Bapak Ibu, mari kita lihat Ibrani pasal yang ke-11. Ibrani 11 ayat ke-38. Ibrani 11 ayat 38. Dunia ini tidak layak bagi mereka. Mereka mengembara di padang gurun dan di pegunungan, dalam gua-gua dan celah-celah gunung. Dan mereka semua tidak memperoleh apa yang dijanjikan itu. Sekalipun iman mereka telah memberikan kepada mereka suatu kesaksian yang baik. Ini kisah tentang para hamba-hamba Tuhan yang terdahulu. Nabi-nabi Tuhan yang terdahulu. Yang sudah membuktikan imannya. Tetapi apa kata firman Tuhan? Mereka semua tidak memperoleh apa yang dijanjikan itu. Sekalipun iman mereka telah memberikan kepada mereka suatu kesaksian yang baik. Ayat 40 perhatikan. Inilah jati diri kita. Keberadaan kita. Sebab Allah telah menyediakan sesuatu yang lebih baik bagi kita. Sama-sama katakan. Tanpa kita, mereka tidak dapat sampai kepada kesempurnaan. Luar biasa ayat ini menegaskan tentang jati diri kita, keberadaan kita. Yang pertama Bapak Ibu, kita dinanti-nantikan oleh semua orang. Untuk dinyatakan apa yang perlu kita nyatakan dalam hidup kita sebagai gereja atau eklesia. Menjadi garam dan terang. Ketika ada garam, maka berhenti proses pembusukan. Di mana ada kita, di situ ada kekudusan. Di situ ada ketentraman. Bukan sebaliknya. Keberadaan kita diharapkan, dinanti-nantikan. Kebenaran ini harus menjadi rema dalam hidup setiap kita. Yang kedua Bapak Ibu perhatikan. Kita dikatakan menentukan. Tanpa kita mereka tidak sampai kepada kesempurnaan. Saudara dan saya sebagai gereja atau eklesia, sebagai anak-anak Allah adalah menentukan. Menentukan bagi hamba-hamba Tuhan, bagi nabi-nabinya yang terdahulu. Gereja Tuhan, eklesia diberikan mandat menentukan. Itulah sebabnya mengapa kita tidak boleh main-main dengan hidup kita. Kita harus mengalami perubahan demi perubahan dengan kebenaran-kebenaran yang Tuhan sudah bagikan kepada setiap kita. Haleluya saudaraku. Luar biasa. Kebenaran ini menyingkapkan siapakah sebenarnya setiap kita. Saudara dan saya dirindukan. Katakan kepada saudaramu satu dengan yang lain. Atas keluargamu, atas istrimu, atas anakmu, atas suamimu. Kamu dinantikan, kamu dirindukan. Kamulah penentu. Bukan malah kita menjadi ketakutan berlebihan di masa sukar ini. Tidak seperti apa yang dikatakan di dalam Roma 8 ayat 18 tadi. Bahwa kesusahan, penderitaan yang sekarang ini tidak bisa dibandingkan dengan kemuliaan. Oleh sebab itu, jangan ragu, jangan takut yang berlebihan. Mari kita menyatakan diri sebagai gereja, eklesia, anak-anak Allah untuk membawa damai sejahtera, membawa terang. Setiap saudara dan saya memiliki jati diri yang sama. Itulah sebabnya mengapa kita harus mengalami perubahan, Bapak Ibu.
Jadi apa yang harus kita lakukan? Ketika kita mengetahui sekarang ini dari dua kebenaran ayat ini, bahwa kita dinanti-nantikan oleh semua orang. Bahkan kita menjadi penentu bagi hamba-hamba. Ya, hamba-hambanya yang terdahulu, nabi-nabinya yang terdahulu, hamba-hamba Tuhan yang terdahulu, Bapak Ibu. Kita dinantikan, kita menjadi penentu. Apa yang harus kita lakukan, Bapak Ibu? Mari kita baca ini sebagai ayat yang terakhir. Ibrani pasal yang ke-12. Ayat yang pertama sampai kedua, Bapak Ibu. Mari kita baca bersama-sama. Karena kita mempunyai banyak saksi, bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Ayat 2. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman itu kepada kesempurnaan. Yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi Dia, yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Mari kita perhatikan dari dua ayat kebenaran firman Tuhan ini. Jadi apa yang harus kita lakukan? Sebagai penentu, sebagai orang-orang yang dinanti-nantikan, sebagai gereja anak-anak Allah yang dinanti-nantikan. Apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, Bapak Ibu, dari kedua ayat ini kita akan menemukan jawabannya. Kita harus menanggalkan semua beban dan dosa supaya mengalami perubahan. Kalau Bapak Ibu masih ada trauma, ada kekecewaan, ada kepahitan, kenajisan, terikat kebiasaan buruk, Bapak Ibu, kita nggak bisa diharapkan. Kita nggak layak menjadi orang-orang yang dinanti-nantikan. Kita nggak layak menjadi gereja sebagai penentu, tidak layak. Karena kita masih terikat dengan trauma masa lalu, dengan kebiasaan-kebiasaan buruk. Perkataan kita, pikiran kita, perilaku kita masih terus tinggal di dalam dosa. Ini yang harus kita perhatikan, Bapak Ibu. Kita harus tanggalkan. Nggak boleh lagi ada beban yang merintangi. Nggak boleh ada dosa yang mengikat lagi. Mengapa? Karena banyak saksi yang memperhatikan kita, yang menanti-nantikan kita. Itulah sebabnya kita harus menjaga hidup kita, menguasai diri kita. Supaya ketika kita menyatakan Injil Kerajaan Allah, setiap orang beroleh kesempatan, pengharapan untuk diselamatkan, Bapak Ibu. Yang kedua, perhatikan. Kita harus berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan. Perlombaan apa? Pertandingan apa yang diwajibkan? Di dalam kebenaran firman Tuhan, kalau kita lihat di dalam 1 Timotius 6 ayat 12, di sini menjelaskan tentang perlombaan atau pertandingan iman. Iman kita harus bertumbuh. Karena melalui iman kitalah kita akan bisa mengatasi segala kesulitan apapun yang terjadi di dunia ini. Sebab iman dihasilkan dari firman. Dan firman Tuhan itu yang memerdekakan. Jadi iman kita harus terus bertumbuh. Dari iman kepada iman. Itulah sebabnya mengapa kita harus baca firman. Harus mencintai firman. Bukan hanya membaca, bukan hanya mendengar, tapi melakukan. Amin. Kalau di dalam Ibrani pasal yang ke-10 ayat yang 36 menjelaskan ketekunan. Kita harus tekun melakukan kebenaran demi kebenaran firman Tuhan sampai iman itu benar-benar teruji, Bapak Ibu. Inilah yang harus kita lakukan sebagai eklesia, anak-anak Tuhan yang dinanti-nantikan dan sebagai penentu. Yang ketiga, fokus melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus. Perubahannya jelas, yaitu kepada keserupaan dengan Kristus, Bapak Ibu Saudaraku. Bukan mengalami perubahan kepada
yang lain-lain, tetapi mengalami perubahan sampai terjadi keserupaan dengan Kristus. Terjadinya di bumi, bukan di surga. Sekarang. Itulah sebabnya di awal tadi saya menjelaskan, ibadah yang Yesus ingatkan kepada murid-muridnya adalah kualitasnya, bukan rutinitasnya, tapi kualitasnya. Itulah sebabnya mengapa kita harus haus, antusias, karena kita ngerti bahwa kita adalah gereja, eklesia. Ini penting. 3 hal ini dari Ibrani 12 kita harus praktekkan, kita harus lakukan. Menanggalkan beban dan dosa, terus berlomba bertumbuh di dalam iman. Di manakah? Di dalam komsel. Baik secara pribadi maupun secara korporat di komsel. Sekarang sudah mulai lagi kita komsel, kita pemuritan. Bukan sendiri-sendiri, tetapi kita bersama-sama untuk bertumbuh sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, serupa dengan Kristus. Yang ketiga, kita fokus, mata kita tertuju kepada Kristus. Semua yang kita lakukan hanya untuk menyenangkan dan memuliakan Dia sebagai Raja yang memberikan kemerdekaan dan kemenangan bagi kita. Jadi sering-seringlah Bapak Ibu Saudaraku memperhatikan pertumbuhan, perubahan hidup setiap kita. Setiap hari. Ya, dari banyaknya pengajaran yang kita peroleh, apakah sudah mengubah gaya hidup kita, sikap kita, cara berpikir kita, supaya kita tidak dikatakan, kalau di dalam Efesus pasal yang kelima, ayat 15-21, di situ menjelaskan supaya kita tidak dikatakan bebal. Kita harus menjadi arif. Ayat itu menjelaskan, Bapak Ibu, di Efesus pasal ini ayat 15, perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu harus hidup. Perhatikan. Itulah sebabnya ketika mendengar firman Tuhan, perhatikan. Perhatikan. Jangan membangun kebenaran sendiri. Perhatikan apa kata firman Tuhan. Puji Tuhan Bapak Ibu. Kebenaran ini mengingatkan kepada kita dari semua pengajaran-pengajaran yang kita sudah peroleh. Kita harus menuju kepada perubahan sampai serupa dengan Kristus. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih untuk kebenaran firman yang memberikan pencerahan bagi kami, Tuhan. Apa yang Tuhan sudah nyatakan dari kebenaran demi kebenaran, kami mau Tuhan menghidupinya. Supaya terjadi perubahan. Hidup kami menuju kepada perubahan serupa dengan Kristus. Kami berdoa untuk seluruh hamba-hambamu, pekerja-pekerjamu, dan seluruh jemaat. Mengerti kebenaran ini, beroleh pencerahan yang sama, dan bertumbuh bersama-sama. Terima kasih Bapa. Berkati apapun yang mereka sudah lakukan. Berkati usaha pekerjaan mata pencarian mereka. Berkati sekolah kuliah setiap jemaat-Mu Tuhan. Anak-anak-Mu Tuhan. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu. Hatiku mau menyembah-Mu, jiwaku merindukan Yesus. Hanya Kau Tuhan dan Rajaku, ku sembah Kau Allahku. Ku rindu melayani-Mu, ku suka senangkan-Mu Yesus. Hanya Kau kuat dan harapku, ku sembah Engkau selalu.